Baik pemirsa, terkait warta tadi telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Indra Jainal Alim, Sarjana Hukum, Kades Jalan Cagak. Assalamualaikum, halo selamat malam Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik Pak Indra, 1 minggu seusai peristiwa pembunuhan terjadi Pak. Bagaimana sekarang situasi di sana Pak? Situasi di desa kami, alhamdulillah cukup aman terkendali. Dan saya juga sebagai kepala desa menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Jalan Cagak untuk selalu tetap waspada dengan meningkatkan ronda malam atau sis yang disebut dengan sis kamling. Begitu. Baik Pak, bagaimana dengan ronda Pak? Apakah sebelum peristiwa terjadi Pak, itu ronda di sana aktif Pak? Ronda di tiap RT kami karena memang sekarang situasi masih tetap dalam hal COVID-19, jadi semuanya aktif dan mereka selalu melakukan patroli keliling di setiap RT dan RW masing-masing. Jadi kejadian ini juga mengagetkan karena memang posisinya tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada terjadinya atau yang mencurigakan begitu. Ya, Pak Indra, saat peristiwa pembunuhan terjadi Pak, siapa yang pertama kali yang memberitahu Bapak Pak? Dan Bapak saat itu sedang ada di mana? Yang pertama kali memberitahu saya adalah RT. Jadi saya berada di rumah mau berangkat ke desa sekitar 7:30. Saya ditelepon bahwa ada kejadian. Awalnya Pak RT bilang bahwa ada perampokan. Ketika saya datang ke TKP, ternyata perampokan ini dibarengi dengan pembunuhan. Begitu. Awalnya seperti itu. Tapi ketika datang dari pihak polisi, kita tunggu, akhirnya keluarlah bahwa ini bukan perampokan, tapi memang murni pembunuhan. Mungkin Pak, masyarakat juga ingin tahu Pak, bagaimana keseharian almarhumah Amalia di sana Pak. Dengan masyarakat seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Karena almarhumah ini kedua-duanya adalah saudara saya, Ibu Tuti ini kakak sepupu saya, dan Amalia ini adalah keponakan. Untuk Ibu Tuti, kesehariannya tidak pernah kumpul-kumpul gitu kayak ibu-ibu yang lain ngerumpi, tidak pernah. Jadi beliau kalau ngaji ya berangkat ngaji, pulang ngaji sudah di rumah. Kalau hobinya poli, ketika berangkat poli ya sudah poli. Dan dia tidak pernah curhat ke siapa saja. Termasuk kepada saya pun tidak pernah. Hanya curhat itu kepada kakak yang paling terdekat, yaitu Ibu Lilis. Gitu. Nah, Amalia, keponakan saya ini, orangnya bukan karena ini saudara sendiri, tapi memang orangnya baik dan tidak pernah neko-neko. Kalau bertemu saya pun, kalau tidak ditanya, dia tidak pernah nanya karena pemalu orang. Begitu. Oke. Baik Pak Indra, setelah peristiwa pembunuhan terjadi Pak, apakah warga Ciseti dihinggapi trauma Pak? Dalam beberapa hari kemarin dari pas kejadian sampai dengan hari ini ada beberapa warga yang was-was gitu sama. Tapi saya berusaha menenangkan warga. Nah, memang ini adalah salah satu musibah. Jadi tidak usah terlalu cemas atau apapun. Yang penting semua bergerak bersama-sama dalam hal keamanan lingkungan, begitu Mas.
Ya, baik Pak. Ada 25 orang saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian Pak, dan apakah Bapak termasuk Pak? Saya tidak termasuk karena memang pada waktu itu saya datang sudah di garis lain polisi. Jadi kalau yang datang pada waktu belum ada polisi dimasukkan saksi. Itu. Tapi setelah itu apakah Bapak dimintai keterangan Pak? Saya hanya dimintai keterangan seputar kebiasaan almarhumah. Itu pun di luar dari berita acara pemeriksaan. Dan saya sampai saat ini mendampingi pihak kepolisian, terutama saya dari pihak pemerintahan desa dan juga dari pihak keluarga. Artinya untuk melancarkan penyidikan ini, saya berusaha maksimal mungkin mendampingi mereka apabila pihak kepolisian memerlukan kesaksian dari warga saya. Begitu. Terakhir Pak, apa himbauan Anda kepada warga Ciseti dan masyarakat sekitar? Himbauan saya kepada warga masyarakat Desa Jalan Cagak sendiri, terutama dan umumnya kepada seluruh warga Indonesia, karena ini sudah termasuk kepada kasus yang besar dan booming secara nasional, Mas. Ini banyak beberapa asumsi-asumsi yang di medsos tentang siapa pelakunya dan tentang penyidikan ini. Jadi saya berharap sebagai pemerintahan Desa Jalan Cagak dan juga sebagai keluarga korban, tolong semuanya untuk bersabar, kita serahkan semua kepada pihak kepolisian yang sedang mengusut tuntas kasus ini. Jadi jangan membuat asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan menjadikan opini publik yang berbeda-beda. Begitu, Mas. Ya. Baik Pak Indra, terima kasih atas waktunya hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum.